Pada awal Februari 2021, banyak dari kita perhatian waktu Tesla membeli Bitcoin senilai 1,5 miliar dolar dan mengumumkan bahwa akan menerima cryptocurrency sebagai pembayaran. Cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Monero, dan lainnya itu bukan hanya fase yang berlalu gitu aja, kata tiada arti atau minat khusus dari para penggemar teknologi. Bukan. Seperti kita bisa lihat dari investasi signifikan dari perusahaan dan lembaga institusi besar, begitu pula pengembangan pasar lain. Mata uang digital yang baru ini memperoleh landasan kuat dan sudah mengacaukan banyak industri. Bukan kejutan sih mengingat portabilitas, transparansi, dan ketahanan inflasi yang ditawarkan. Tapi dengan semua manfaat tersebut dan potensi meningkatkan keterlibatan finansial untuk yang belum punya akses ke sistem keuangan, kripto ada sisi gelapnya. Jadi mari kita bicarakan tentang sisi gelap cryptocurrency ini lebih dalam di episode hari ini. Oke, let's go. Disclaimer guys, Republik Rupiah adalah sekelompok peneliti dan investor dan kami bukan penasihat keuangan. Jadi mohon selalu lakukan riset kalian sendiri sebelum menginvestasikan uang apapun. Dan juga guys, kalau kalian ingin follow akun media sosial kami, silakan follow khususnya Instagram kami di @republikrupiah, di mana kalian bisa melihat konten-konten terbaru tentang memes atau informasi lainnya juga setiap harinya yang kami post secara konstan. Cryptocurrency terkenal jahat karena disukai oleh kriminal dan teroris untuk pembayaran dan perdagangan. Tidak diregulasi, menawarkan anonimitas, mudah digunakan, dan memungkinkan aktor jahat lebih mudah menghindari batasan hukum dan menghindari pelacakan otoritas. Belum menyebut berbagai scam atau penipuan juga yang masih mewabah di dunia kripto dan bikin orang takut, tidak yakin, dan ragu dalam pikiran investor. Tapi jangan takut, karena kebanyakan risiko ini sebenarnya bisa dihindari dan ditiadakan dengan riset dan tindakan yang tepat. Ayo kita bahas satu persatu. Peretasan exchange dan dompet. Bursa kripto sempat jadi sumber utama kekayaan bagi para hacker. Sekarang mereka beralih ke area lain seperti dompet kripto online. Salah satu hack atau peretasan terbesar muncul di Juni 2020 ketika para hackers mencuri 1 juta alamat email pelanggan dengan menerobos basis data email dan marketingnya si Ledger, yaitu perusahaan dompet kripto terkenal. Mereka juga mencuri detail pribadi untuk 9.500 pelanggan dan menerbitkan 242.000 alamat email ke suatu situs web yang khusus untuk basis data yang sudah dihack. Pada akhir 2019, bursa kripto Poloniex diterobos juga dan mengalami kerugian email pelanggan mereka sampai harus disuruh ganti password juga. Untuk mengurangi risiko dihack, sangat disarankan untuk pegang kripto dalam jumlah signifikan di sebuah dompet hardware, seperti yang diproduksi oleh Ledger dan Trezor, yang tidak terhubung ke internet. Juga pastikan selalu menyimpan seed phrase dompet kalian dengan menulisnya di kertas dan dijaga aman. Scam atau penipuan media sosial. Media sosial telah menjadi kekuatan besar dalam masyarakat kini. Kebangkitannya sejajar dengan semakin terlihatnya Bitcoin di media. Jadi tidak mengejutkan bahwa hackers menggunakan jangkauan media sosial sebagai target pemegang Bitcoin. Mereka sampai bikin akun palsu untuk minta-minta Bitcoin dari para followers atau langsung meretas akun Twitter orang populer. Mungkin yang paling terkenal contohnya terjadi pada Juli 2020 ketika akun Twitter milik orang dan perusahaan terkenal diretas. Beberapa akun yang jadi korban adalah milik pengusaha teknologi Elon Musk dan Bill Gates, milik investor Warren Buffett, milik petinju Floyd Mayweather, dan juga ada perusahaan seperti Apple dan Uber. Hackers berhasil dapat akses ke konsol administratif Twitter dan mengirim banyak tweet dari akun tersebut, mintain follower mereka untuk kirim uang ke alamat blockchain tertentu. Mereka berjanji dana pengguna akan dijadikan 2 kali lipat dan dikirim balik sebagai wujud dermawan. Menurut laporan, 320 transaksi terjadi dalam beberapa menit sejak tweet tersebut dikirim. Tapi Twitter bukan satu-satunya platform media sosial yang menderita penipuan Bitcoin. Platform YouTube telah menderita masalah yang mirip juga. Pada Juli 2020, co-founder Apple, Steve Wozniak, mengajukan gugatan terhadap Google karena percakapannya mengenai Bitcoin malah dijadikan video penipuan giveaway cryptocurrency. Video itu juga menjadikan keuntungan berlipat ganda kalau mereka mau mengirimkan koin ke suatu alamat blockchain yang disebutkan di video. 17 orang lain juga sudah mengajukan gugatan terhadap YouTube karena dibohongi video-video tersebut. Untuk menghindari jenis scam ini, investor harus sadar tanda-tandanya. Jelas, seperti pepatah lama berkata,
Kalau ada hal terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, ya palingan emang nggak bener. Luangkan waktu kalian untuk menganalisis dan melindungi uang kalian jika melihat sesuatu yang janggal. Jangan pernah tergoda skema jadi kaya cepat. Penipuan rekayasa sosial. Ini adalah penipuan di mana hackers menggunakan manipulasi psikologi dan tipu-tipu untuk mengontrol informasi vital mengenai akun pengguna. Phishing ini contohnya adalah penipuan rekayasa sosial yang luas digunakan di mana hacker ngirim email menghubungkan target mereka ke suatu situs web penipuan khusus dibuat untuk minta detail penting seperti informasi akun bank dan detail pribadi lain. Dalam konteks industri kripto, penipuan phishing menargetkan informasi tentang dompet online. Khususnya, para hacker tertarik dengan kunci privat dompet kripto yang adalah kunci untuk mengakses dana kripto di dalam dompet. Metode kerja mereka mirip dengan banyak penipuan standar. Sebuah email dikirim, menyuruh pergi ke situs web khusus yang minta mereka masukkan informasi kunci privat. Ketika si hacker mendapat informasi ini, mereka bisa gunakan kunci privatnya untuk mencuri Bitcoin dan kripto lain yang ada di dalam dompet tersebut. Metode rekayasa sosial populer yang lain digunakan oleh hacker adalah mengirim blackmail Bitcoin. Dalam email itu, hacker mengklaim punya catatan situs web dewasa yang dikunjungi pengguna dan mengancam mereka akan diekspos kecuali mereka mau membagikan kunci privat. Cara terbaik untuk tetap aman dari penipuan phishing adalah hindari klik link-link sembarangan yang gak jelas dan verifikasi apakah email yang kalian terima benar-benar dari perusahaan yang diakui. Bisa kalian dengan menelpon perusahaan tersebut atau cek alamat email asalnya. Sebagai contoh, orang seharusnya cek setiap kali mereka pergi ke situs web apakah alamatnya dienkripsi. Misalnya link URL-nya tuh dimulai dengan HTTPS atau HTTPS. Karena mengunjungi situs-situs web yang tidak aman, itu ide buruk. Kemudian ada penipuan ICO atau Initial Coin Offering, bahasa Indonesianya penawaran koin perdana. Ini penipuan ICO beranak pinak pada masa mania kripto di tahun 2017 dan 2018. Setelah serbuan dari SEC yang intens di Amerika, keseringan penipuan ini telah berkurang, namun itu nggak mati sepenuhnya, masih ada yang tersisa. Belum lama di akhir tahun 2019 saja, agen federal terus melanjutkan tindakan keras terhadap penipuan ini. Ada beberapa cara si penipu bisa melakukan penipuan ICO ini kepada investor. Satu metode populer adalah dengan membuat situs web palsu yang mengimitasi ICO yang berlangsung dan memberi instruksi pengguna untuk menyetor koin ke dalam dompet yang berbahaya. Dalam kasus lain, ICO-nya sendiri ya malah yang memang beneran sudah bobrok nggak jelas. Misalnya, ICO-nya itu si pendiri membagikan token yang melanggar hukum sekuritas Amerika Serikat. Atau mungkin si pendiri menyesatkan investor tentang produk mereka dengan iklan palsu. Yang manapun itu, ICO kalian harus selalu hati-hati. Contoh yang paling terkenal adalah Centrotech, sebuah penawaran yang didukung oleh beberapa selebriti, termasuk petinju Floyd Mayweather dan musisi DJ Khalid. Ketika agen regulator menangkap mereka, para tukang promosi dan pendirinya dihukum, beberapa bahkan menghadapi masa penjara. Lalu ada penipuan Rug Pull DeFi. Rug Pull DeFi adalah jenis penipuan terkini yang menyerang pasar cryptocurrency. Rug itu karpet, pull itu tarik. Jadi rug pull ya efeknya kayak kalian berdiri di suatu karpet yang ditarik. Sakit kalau jatuh. Keuangan desentral atau DeFi bermaksud menjadikan desentral sistem keuangan dengan menyingkirkan perantara untuk transaksi keuangan. Belakangan DeFi menjadi magnet inovasi di ekosistem kripto, tapi pengembangannya dilanda masalah sendiri. Penipuan rug pull ini telah menjadi lazim, khususnya semakin protokol DeFi dikenal investor kripto, yang terutama mereka tertarik melipat gandakan untung dengan berburu instrumen kripto penghasil laba. Smart contract yang mengunci dana untuk jangka waktu tertentu adalah metode yang paling populer bagi programmer untuk mencuri dana. Waktu kontraknya selesai atau mencapai batas ambang dana yang diatur, si developer biasanya pakai fungsi programming untuk mencuri Bitcoin dari sana. Pada Desember 2020, sebuah grup developer samaran yang anonim mencuri Wrapped Bitcoin atau WBTC. Juga ada Ether dan cryptocurrency lain yang totalnya senilai $750.000 semuanya dari Compounder Finance, sebuah platform DeFi. Proyek ini menjanjikan laba majemuk kepada investor yang menyetorkan kripto mereka dalam smart contract yang hanya akan dikabulkan setelah mencapai waktu tertentu. Tapi investor menduga developernya sudah bikin backdoor atau pintu belakang ke sistem agar mereka bisa mudah mencuri dananya sebelum smart contract berakhir. Skema pump and dump.
Ini taktik yang klasik yang telah digunakan selama beberapa dekade dan bikin orang luar biasa kaya, dan khususnya untuk pasar kripto waktu periode bullish. Sebuah koin atau token dijadikan sensasi oleh sekelompok individu melalui kiriman email dan media sosial yang banyak seperti Telegram, Facebook, dan Twitter. FOMO atau takut ketinggalan peluang luar biasa ini, trader langsung buru-buru beli koinnya. Demikian menggiring harganya naik sampai koin akhirnya didump sama si kelompok penipu. Terjadi crash dengan nilai asetnya jatuh rontok. Skema pump and dump telah menarik perhatian besar di alam kripto. Beberapa tahun lalu, Wall Street Journal memeriksa anatomi penipuan ini. Mereka menulis, strategi sinyal pump yang besar itu jelas, sama kayak ngepump koin lain. Diumumkan tanggal, waktu, dan exchange tempat eksekusi. Sesuai waktu itu, diumumkan sinyal, koinnya dipump, biarin para trader menciptakan kegilaan untuk beli, terus cepat-cepat jual di puncak. Ini semua bisa terjadi dalam hitungan menit, dan trader yang berhasil malah menyombongkan diri secara publik tentang hasil untung mereka. Terakhir ada sinyal trading kripto. 99% pemberi sinyal kripto itu palsu, dan trader pemula seharusnya benar-benar waspada. Grup-grup sinyal trading kripto menargetkan kalian khusus karena pengalaman yang terbatas. Berharap kalian bakal tertipu, berdagang koin yang susah payah didapatkan untuk jalan yang mudah dan pasti mencapai kesuksesan trading. Mana ada jalan yang mudah dan pasti, semua butuh proses. Bukan hanya kalian tidak belajar apapun dengan mengandalkan sinyal orang lain, tapi juga kalian terpapar pada penipuan seperti pump and dump ini. Terutama kalian harus hati-hati sama grup sinyal Telegram. Kami lihat ada banyak sekali. Sudah jelas tidak ada orang yang dengan cara atau metode apapun bisa memprediksi masa depan. Siapa coba yang bisa meramal? Itulah kenapa kami bukan komunitas tukang pemberi sinyal. Melainkan, fokuslah belajar dan fokus pada edukasi agar kalian dapat menjadi investor yang berpengetahuan dan berwawasan daripada menjadi trader yang mengandalkan grup anonim penjual sinyal dengan terlalu banyak spekulasi. Inilah kenapa kami tidak pernah memberi saran investasi apapun dan selalu mendorong kalian semua orang-orang untuk melakukan riset mereka sendiri. Kalian bisa belajar lebih lanjut bersama kami tentang informasi terkini pasarnya dengan menjadi anggota komunitas RR kami di Discord. Setiap harinya kami bagikan riset mendalam yang akan membantu kalian mengambil keputusan finansial lebih baik. Link untuk bergabung ke Discord ada di deskripsi di bawah, dan di dalamnya kalian bisa melihat instruksi lebih lanjut untuk mengakses konten eksklusif kami. Jadi kesimpulannya, ada cara untuk siap menghadapi penipuan kripto. Permainan ini disebut uji tuntas. Mulai dengan Google dan media sosial, bisa lihat juga video-video di YouTube dan lanjut menggali. Tapi kalian harus perhatikan secara dekat setiap informasi yang kalian cerna itu kalau ada yang bertentangan atau ada yang kurang. Investasi kripto itu maraton, bukan lari cepat. Tidak ada jalan pintas. Jalan tercepat kehilangan uang adalah berpikir bahwa kalian akan menghasilkan banyak uang dengan cepat. Sama seperti banyak hal lain yang layak dilakukan, investasi kripto menghadiahi kesabaran, pengetahuan, ketekunan, dan sebagian risiko yang terhitung. Beritahu kami pendapat kalian tentang video ini guys. Jika kalian ingin tahu caranya melakukan riset sendiri, kami sudah buatkan episode khusus tentang itu. Kalian bisa nonton di channel ini dengan klik pop-up di atas kanan layar. Kalau kalian menikmati video ini, beri jempolnya dan subscribe ke channel Republik Rupiah biar kalian gak ketinggalan episode baru apapun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!